sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Berdiri. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia hadir. Fajar, Dia. Iqbal, Dia. Nawar, hadir. Adriana, hadir. Sherly, Siti, Ulfayanti, Rafael. Hadir. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sambungan dari materi yang kemarin kita sudah pelajari, hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton ya yang kemarin. Nah, untuk hari ini materinya hukum 3 Newton. Nah, sebelum Ibu lanjut materi hari ini, Ibu mau kita mengingat kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya kemarin materi apa? Hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Masih ada yang ingat hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum apa? Hukum kelembaman. Kemudian untuk besaran-besaran yang terdapat dalam hukum 2 Newton itu apa semua? Gaya, massa dan percepatan. Oke. Nah, ada yang masih ingat contoh penerapan hukum 2 Newton? Ada yang masih ingat? Ya? Penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat? Ayo, Mawar, kemarin bilangnya apa? Menendang bola. Nah, kita sudah tahu penerapan dari hukum 1 dan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang hukum 3 Newton ini, misalnya kalau kalian dicubit teman kalian, kira-kira apa yang kalian lakukan? Dibalas. Kenapa dibalas? Sakit. Oh. Jadi kalau dicubit balik membalas karena sakit. Jadi temanmu yang mencubit juga akan rasa sakit. Nah, jadi bagaimana kalau kalian memukul meja dengan cukup keras? Tangan kalian memukul meja dengan cukup keras. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Tangan kalian rasakan? Sakit. Apakah mejanya juga merasakan sakit? Tidak. Apa kalian tahu dia merasakan sakit atau tidak? Jadi kenapa tangan kalian bisa merasakan sakit? Karena meja memberikan reaksi. Karena meja memberikan reaksinya atau memberikan gaya dorongnya ya. Jadi kalian memukul meja, maka meja tidak membalas, tapi meja memberikan gaya dorongnya. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Newton 3. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan video, tolong diamati videonya ya. Nah, ini videonya. Siapa itu yang perang itu? Pavel.
video yang kedua lagi. Oke. Nah, jadi untuk video yang pertama tadi, kira-kira apa yang bisa kalian amati? Video yang pertama tadi, orang mendayung. Nah, orang mendayung perahu ya. Nah, kira-kira dia mendayung perahu itu maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju. Kenapa bisa dia maju perahunya? Ya, kenapa bisa maju perahunya? Karena didayung. Nah, jadi ketika dia mendayung, perahunya bisa maju. Kenapa pas mendayung itu perahunya bisa maju? Karena apa? Karena adanya gaya dorong dari air, ya. Perahunya didayung, jadi airnya itu memberikan gaya dorong kepada perahu, maka perahunya bisa maju. Kemudian untuk video yang kedua, ini. Nah, kira-kira itu kenapa itu? Balon yang dilepas. Jadi kenapa balonnya bisa terbang? Karena ada udara di dalamnya. Jadi ada udara yang di dalam balon, kemudian ada udara yang di luar balon. Udara yang di dalam balon itu keluar, akhirnya dia mendorong udara yang di luar balon. Jadi ada yang namanya aksi dan ada yang namanya reaksi. Oke. Nah, habis ini kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya aksi dan reaksi yang terdapat dalam hukum 3 Newton. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ini yang kelompok 1 Fajar, Sherly, Siti, kelompok 2 Hikmal, Ulfayanti, Nur Fajriana, kelompok 3 Pavel Upa, Mawar, dan Dia. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. dipahami, ayo silakan kita lanjut untuk prakteknya.
Coba pegang bawah. Ya. Ini pakai. Coba lihat ini. Oh iya. Inilah 2 bobodas seperti pada gambar toh. Tariklah 31 dengan gaya 2 nyelempong. Satu lagi. Coba tarik itu merah-merahnya sampai ke satu nyelempong. Kira-kira gitu jadinya. Kalau satu jadi kalau ditarik satu neutron di sini jadinya berapa? Tadi. Ini. Kalau di sini satu neutron di sini berapa? Satu kalau coba. Tarik. Oke. Di sini? Ini kayaknya. Kalau kau tarik di sini satu neutron, satu. Gaya yang dikerjakan oleh neraca pegas sadu adalah gaya titik. Ya. Ini lagi. Coba yang nomor 1. Saya harus diskusikan dengan teman kelompokmu. Gaya yang dikerjakan oleh neraca pegas sadu adalah gaya titik. Tadi ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. Kalau yang sudah masing-masing kelompoknya, tolong dibaca dulu, dipahami dulu apa yang ada di dalam LKPD-nya. Sudah nak? Kelompok yang sudah siap tampil, kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang pertama. Oke, kelompok yang pertama tampil kelompok 2. Ayo, maju. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Ayo maju semua. Ayo, taruh sini nak. Silau, di sini saja, di sini, sebelah sini. Di sebelah sini. Semuanya. Oke, baiklah, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Kelompok lain silakan menanggapinya. Didengar dulu ya. Oke, silakan kelompok 2. Dari salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Iya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Gaya tarik pegas 1 Newton. Gaya tarik pegas 2 1 Newton. Gaya tarik 2 Newton. Gaya tarik pegas 2 2 Newton. Gaya tarik pegas 1 3 Newton. Gaya tarik pegas 2 3 Newton. Jadi gaya yang dikerjakan oleh neraca pegas 1 adalah gaya aksi. Gaya yang dikerjakan oleh neraca pegas 2 adalah gaya reaksi. Skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas besarnya sama dengan hubungan kesamaan gaya aksi. Reaksi adalah sama dengan reaksi. Kesimpulannya,
Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Senapan yang ditembakkan mengakibatkan peluru terdorong keluar dari senapan terdorong ke belakang. Ketika kita mendorong tembok, aksi tembok yang mendorong reaksi tubuh kita. Gaya dorong bahan bakar pada roket menyebabkan roket terdorong ke depan dan terbang ke angkasa. Pemain skateboard mendorong kakinya ke belakang yang menyebabkan skateboard terdorong ke depan. Melepaskan balon yang dari udara, ketika kita melepaskannya, udara di dalam balon bergerak keluar dan mendorong udara di luar balon. Dengan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan udara di dalam balon, sehingga balon meleset terbang. Sekian presentasi dari kami. Melesat terbang ya, itu kan meleset. Ya, oke, sekian presentasi dari kelompok 1, dari kelompok 2. Ada yang bertanya? Ya, apa pertanyaannya? Ya, silakan kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Silakan sini. Pertanyaan untuk kelompok 2. Ya. Pada awal pembelajaran tadi kan Kasih kuat, nak, kasih kuat. memperlihatkan video tentang orang perang adalah contoh dari hukum 3 Newton. Pertanyaan saya, apakah ikan berenang juga yang termasuk hukum 3 Newton? Jelaskan. Oh ya, jadi pertanyaan dari kelompok 3 tadi pada video pembelajaran yang pertama tadi kita tampilkan itu kan merupakan hukum 3 Newton yang mendayungkan tadi. Jadi yang pertanyaannya, apakah ikan berenang itu juga termasuk dalam hukum 3 Newton? Ya. Bagaimana kelompok 2? Ada yang bisa menjawab? Ya, Iqmal, silakan. Ya, ikan berenang merupakan penerapan hukum 3 Newton. Ya. Sirip ikan memungkinkan ikan bergerak di dalam air karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan sirip yang besar. Sirip ini memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan, sehingga air memberikan gaya dorong ke ikan sebagai reaksi. Nah, jadi jawabannya bagaimana untuk kelompok 3? Apakah sudah bisa diterima? Atau masih ada sanggahan? Sudah? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau begitu sekian presentasi dari kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, nah semuanya sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Tadi yang kita gunakan alat untuk mengukur gaya apa namanya? Apa tadi nama alatnya? Pegas. Neraca pegas. Berapa yang dipakai? 2. Oke. Nah, jadi untuk masing-masing dari pertanyaan tadi kelompok apa tadi yang bertanya? Ikan. Apakah ikan itu ikan yang berenang? Apakah itu merupakan contoh penerapan dari hukum 3 Newton? Jadi jawabannya iya, sama seperti orang yang mendayung perahu tadi ya. Jadi kalau ikan dia menggunakan siripnya, kemudian siripnya itu akan bergerak, maka siripnya itu tadi dia bergerak, maka itu adalah gaya aksinya. Kemudian air itu akan mendorong sang ikan tadi supaya dia bisa maju ke depan, maka itu adalah reaksinya. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Yang apakah gaya gravitasi dan gaya normal adalah merupakan pasangan aksi reaksi? Ya, gaya gravitasi dan gaya normal itu merupakan pasangan aksi reaksi ya, di mana gaya normal dan gaya gravitasi itu arahnya berlawanan, tetapi mereka memiliki besar yang sama. Ada lagi satu tadi pertanyaan dari Mengapa hukum tiga diatur oleh hukum aksi atau reaksi? ya hukum 3 Newton disebut sebagai hukum aksi reaksi ya.
itu berdasarkan menurut hukum 3 Newton itu sendiri. Jika benda pertama memberikan aksi, maka benda kedua juga akan memberikan reaksi. Maka hukum 3 Newton itu disebut dengan hukum aksi reaksi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, nak? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Sudah. Nah, kalau sudah jelas semua, Ibu mau kasih kalian tes formatif ya. Silakan dikerja. Soalnya 5 nomor. Dibaca baik-baik, ditulis namanya. Iya. Baca baik-baik soalnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah video yang ditampilkan tadi menarik? Ya. Apakah step by step pembelajaran ini bisa dipahami? Ya. Materi yang diberikan bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan diisi untuk lembar refleksinya. Tulis namanya. Sudah dipahami semua ya? Ditulis, sudah dipahami. Sudah semua? Nah, jadi dari tujuan pembelajaran tadi yang kita ingin capai, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Newton 3
Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siapa yang mau mewakili? Fajar boleh? Ayo, bagaimana bunyinya hukum Newton 3? Terima kasih. Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang mau mewakili? Senapan yang ditembakkan mengakibatkan peluru terdorong keluar dari senapan terdorong ke belakang. Kedua, ketika kita mendorong tembok dalam kurung aksi, tembok juga mendorong dalam kurung reaksi di tubuh kita. Yang ketiga, gaya dorong bahan bakar pada roket menyebabkan roket terdorong ke depan dan terbang ke angkasa. Yang keempat, pemain skateboard mendorong kakinya ke belakang yang menyebabkan skateboard terdorong ke depan. Yang kelima, melepaskan balon yang berisi udara. Ketika kita melepaskannya, udara di dalam balon bergerak keluar dan mendorong udara di luar balon. Dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan udara di dalam balon sehingga balon melesat terbang. Oke, jadi untuk penerapan hukum Newton 3 itu dalam kehidupan sehari-hari, ada senapan yang ditembakkan, kemudian pada saat kita mendorong tembok, gaya dorong pada roket, kemudian ada main skateboard dan melepaskan balon yang terisi ke udara. Oke, anak-anak, untuk hari ini cukup ya. Kemudian untuk materi selanjutnya kita masih pada hukum Newton, tapi kita masuk di jenis-jenis gaya ya. Oke, untuk hari ini Ibu tutup dulu ya. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelasnya memimpin doanya dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdiri.